Nadiem Makarim telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sementara itu, KPK juga menyelidiki dugaan korupsi Google Cloud dan tidak menutup kemungkinan Nadiem juga akan ditetapkan tersangka di perkara tersebut. Untuk mengetahui perkembangan terkini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi di KPK. Selamat siang. Jojo, bagaimana proses penyelidikan lanjutan di KPK terkait Google Cloud? Selamat siang Maggie, benar sekali bahwa meskipun ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kejaksaan Agung pada lingkup Kemendikbudristek di tahun 2020 hingga 2022, namun tidak menutup kemungkinan Nadiem Makarim juga akan ditetapkan tersangka pada pengadaan Google Cloud pada kasus yang hampir mirip namun berbeda, di mana KPK sendiri saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, masih mengumpulkan sejumlah informasi, barang bukti dan juga data-data yang diperlukan. Dan menurut dari juru bicara KPK Budi Prasetyo, saat ini kasus korupsi Google Cloud ini masih dalam tahap penyelidikan dan masih belum bisa dinaikkan ke tahap penyidikan. Jika kita tahu proses pengadaan Google Cloud ini masih dalam satu paket kebijakan yang sama, yaitu paket kebijakan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek pada periode 2020 hingga 2022, di mana pada saat itu terjadi pandemi COVID-19 dan seluruh siswa di Indonesia harus melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, sehingga Kemendikbudristek ini bertanggung jawab untuk mengadakan digitalisasi pendidikan tersebut. Namun demikian, dari KPK ini sendiri mengendus adanya dugaan kasus korupsi dan juga potensi kerugian negara pada proyek pengadaan Google Cloud, di mana nilai proyeknya sendiri ini mencapai 400 miliar rupiah per tahunnya. Dan selain menyelidiki dugaan kerugian negara dan juga kasus korupsi pada perkara ini, KPK juga menyelidiki adanya dugaan kebocoran data pada Google Cloud, di mana ini di cloud tersebut, di penyimpanan tersebut juga tersimpan data-data siswa, data guru, dan juga data pendidikan Indonesia secara umum. Memang belum banyak informasi yang kami bisa dapatkan dari perkembangan perkara ini karena masih dalam tahap penyelidikan, sehingga KPK masih belum banyak memberikan informasi kecuali jika nanti sudah dinaikkan pada tahap penyidikan. Namun yang kami ketahui, KPK sudah memanggil sejumlah saksi pada kasus ini. Selain ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim, ada juga staf sus atas nama Fiona Handayani yang telah dipanggil KPK 2 kali, di mana Fiona datang ke gedung KPK ini pada tanggal 2 September dan 30 Juli. Selain staf sus Nadiem, ada juga dari pihak swasta, yaitu dari PT Gojek Tokopedia atau Goto atas nama Melisa Siska Juminto dan juga Andre Sulistyo yang dimintai keterangan, di mana kedua orang tersebut dianggap mengetahui mekanisme pengadaan cloud yang ada di Kemendikbudristek tersebut. Dan rencananya KPK juga akan memanggil dari pihak Google, namun demikian masih belum dapat dipastikan kapan dan siapa yang akan dipanggil terkait dengan perkara ini. Dan tadi walaupun Nadiem Makarim ini saat ini sudah menjadi tersangka dan sudah ditahan begitu ya, namun KPK masih terus melakukan penyelidikan pada kasus ini, dan kami juga terus menantikan apakah kasus pengadaan Google Cloud ini juga nantinya akan dinaikkan ke penyidikan dan Nadiem juga akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian kami harus masih menunggu perkembangan kasus ini selanjutnya. Baik, kami akan terus memantau perkembangan kasus Google Cloud. Terima kasih Satrio Adi atas laporan Anda dari KPK. Selamat bertugas kembali.